tahun bagi Ibu Nora tanggal 4 kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Ada bersamaan dengan Pak Agung, karena Pak Agung pada tanggal 4 juga. Tuhan memberkati atas usia yang bertambah. Nanti ke depan minggu depannya ada lagi beberapa sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita, jemaat kita yang juga berulang tahun. Atau ada yang berulang tahun pada minggu kemarin yang terlewatkan? Tidak ada. Pak Agung dan Ibu Nora. Tuhan Yesus memberkati atas semua karunia berkat yang Tuhan beri juga bagi saudara-saudara dan bagi kita semua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lagu Bapa yang Kekal ini diciptakan oleh Julita Manik. Ini sepupu atau ponakan ini Tigan? Masih saudara atau? Bapak dia, adik suami saya, Pak. Bapaknya Julita. Adik bapaknya. Oh, ya, jadi ya, dia menciptakan lagu ini Bapa yang Kekal karena didasarkan pada hubungannya dengan bapaknya. Saya membaca di satu artikel bagaimana dia punya latar belakang ketika dia menciptakan lagu ini. Dia merasakan bagaimana hubungannya dengan bapaknya tidak terlalu dekat. Tetapi rupanya ketika bapaknya setelah meninggal, dia baru tahu bahwa begitu sayangnya bapaknya ini kepada anak-anaknya. Dan itu dijumpai dengan beberapa hal. Misalnya ketika dibuka tasnya, ternyata di dalam tas itu ada obat jerawat adiknya yang dibeli bapaknya. Jadi bapaknya yang dianggap cuek-cuek aja, nggak memperhatikan, tetapi ternyata justru sangat memperhatikan hal-hal yang kecil, justru terkait dengan hal-hal yang mungkin tidak dipikirkan. Dan ada banyak cerita yang menceritakan bagaimana bapaknya untuk hal-hal yang sangat mendasar itu begitu mengasihi anak-anaknya. Padahal orang yang mungkin menurut pengalaman beliau dikatakan tidak terlalu care dengan yang lain. Tetapi justru ia mempunyai kedekatan yang luar biasa ketika dia tahu bahwa bapaknya adalah orang yang sangat dekat dengan atau sangat care dengan anak-anaknya. Jadi lagu ini betapa menariknya karena kasih yang sempurna itu telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, tapi justru karena hanya oleh kasih karunia kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Hari ini saya sengaja mengambil satu judul khotbah When God Ran. Jadi atau Ran ya. Jadi karena Allah yang berlari atau Bapa yang berlari. Karena itu juga terkait dalam bacaan kita pada saat ini ketika kita membaca pada ayat yang ke-29 dikatakan bagian B-nya dikatakan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sering sekali ayat ini atau teks bagian ini terlewatkan dalam cerita mengenai anak yang hilang. Kalau kita dibacakan cerita anak yang hilang, asumsi saudara pasti sudah beberapa kali saudara sudah mendengar khotbah seperti ini. Sudah berkali-kali ya. Saudara punya asumsi bahwa cerita atau khotbah ini adalah terkait dengan anak yang hilang kembali kepada Bapa. Atau saya pernah mengkhotbahkan juga, saya tidak mengkhotbahkan anak yang hilang, tetapi mengkhotbahkan anak yang sulung. Saya tertarik sekali ketika menggumuli teks ini berbicara tentang anak yang sulung. Saya berpikir bahwa kalau saya menempatkan diri sebagai anak yang sulung, saya merasa bahwa kemarahan anak yang sulung itu adalah sebuah kemarahan yang wajar. Saudara bayangkan, saudara anak sulung, tiba-tiba adik saudara minta harta warisan. Kemudian dia pergi dan menghabiskan enak-enak di negeri orang, kemudian habis semuanya sampai dikatakan dia makan makanan babi dan sebagainya. Tiba-tiba dia pulang dan kemudian diterima baik, berbuatin pesta sama bapaknya dan sebagainya. Saudara, secara manusiawi, kalau saya menempatkan diri saya sebagai anak yang sulung, pasti saya akan juga sama dengan dia, saya akan marah. Tapi yang saya mau katakan begini, ada satu aspek yang lain yang mungkin jarang kita dengarkan, yaitu aspek Bapa. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai premis pada khotbah minggu hari ini.
Yang pertama adalah hanya orang yang hidup lama di luar rumah atau yang lama pergi keluar rumah itu tahu apa artinya pulang. Hanya orang yang hidup lama di luar rumah atau yang pergi jauh, yang merantau jauh, itu tahu apa artinya pulang. Saya dan saudara adalah orang-orang yang lama kan di sini. Saudara udah tahunan di sini. Saudara udah belasan tahun bahkan puluhan tahun. Dan saudara tahu artinya pulang. Dibanding mungkin saudara adik yang ada di rumah. Apa yang saudara rasakan atau saya rasakan ketika saudara punya kesempatan untuk pulang ke Indonesia? Wah, persiapannya pulangnya 3 bulan yang akan datang, tapi excitingnya sudah dari sekarang. Sudah heboh, sudah beli ini, beli itu, oleh-oleh si A ini apa ya, oleh-oleh si B ini apa ya. Kok lebih banyak oleh-olehnya ini dari kopernya ini daripada. Saudara lihat, saudara tahu arti pulang. Maaf si Lili, berapa tahun tidak pulang? 20 tahun ya. Dan sekarang akan bersiap untuk mengunjungi ibu di Jakarta. Ya, tanyakan arti pulang kepada Ibu Lili. Hanya orang-orang yang pernah ada di luar rumah atau yang jauh di rumah, itu paling juga begitu, yang tahu arti pulang. Premis yang kedua adalah hanya orang yang pernah ditinggalkan tahu apa artinya rindu. Sudah pernah ditinggalin pacar? Atau ditinggalkan jauh sama suami yang kerja atau istri yang kerja? Saudara, hanya orang yang pernah ditinggalkan tahu apa artinya rindu. Dua hal ya. Hanya orang yang hidup di luar rumah itu tahu apa artinya pulang. Dan hanya orang yang pernah ditinggalkan tahu apa artinya rindu. Itu sebabnya Bapa begitu rindunya dia kepada anaknya. Dia tahu perasaan itu sehingga dia tahu menyambut anaknya. Saya mau mengatakan ini sebagai 2 premis awal dari khotbah ini karena untuk memahami kemarahan si sulung. Karena si sulung tidak pernah tahu 2 hal ini. Dia tidak pernah tahu bagaimana tinggal di luar rumah dan dia tidak tahu artinya pulang. Dia tidak pernah ditinggalkan dalam arti sebagai ayah atau sebagai pribadi yang begitu dekatnya sehingga dia tidak pernah merasakan akan kerinduan. Dan saudara, kita tidak berhenti sampai pada kemarahan si sulung. Firman Tuhan ini tidak berhenti pada atau sampai pada kemarahan si sulung, tapi kita harus melihat kepada si bungsu dan juga kepada Bapa secara khusus. Hari ini saya mau mengatakan Allah atau Bapa berlari. Pertanyaan kita adalah bagaimana orang yang berlari atau kemana Bapa berlari. Saya merasa bahwa secara psikologis bagaimana kembali lagi ke 2 hal di atas tadi. Bagaimana sih perasaan orang pulang itu? Saudara, bisa nggak kita konkretkan dalam bahasa? Apa perasaan secara psikologis orang pulang? Saudara bilang rindu. Saudara bilang apa? Ada nggak yang bisa mendeskripsikan tentang kerinduan atau orang pulang, perasaan orang pulang itu ada nggak yang bisa mendeskripsikan? Ada kata yang bisa kita deskripsikan untuk orang pulang? Perasaan orang pulang itu, bagi saya itu nggak bisa dideskripsikan. Itu sebuah perasaan yang tidak dapat diungkapkan. Perasaan orang pulang itu tidak pernah bisa diungkapkan. Dan inilah sebabnya si sulung itu tidak tahu perasaan itu. Sebuah perasaan yang campur baur, ya kan? Saudara, pengalaman kita ini luar biasa, ini dekat sekali dengan kita. Kalau kita mau pulang ke Indonesia atau kita mau pulang ketemu dengan orang, apa perasaan kita? Perasaan kita campur baur, tidak ada satu perasaan tunggal di dalamnya. Campur baur. Nanti kalau sampai di sana bagaimana? Kami punya pengalaman yang baru-baru ini. Nanti kalau di Bali bagaimana ya? Ketemu ibu gimana ya? Apalagi bapak ibu di sini sudah berapa belas tahun atau puluhan tahun yang tidak pulang. Oma baru pulang itu, bagaimana itu perasaannya? Campur baur.
campur baur yang bagi saya sebuah perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Itulah perasaannya. Dan saudara tahu, dalam konteks warna, saya menjadi menjadi bermain-main dengan teks ini, dengan perasaan saya. Dia membawa saya pada perasaan ketika membaca teks ini. Perasaan yang tidak dapat diungkapkan. Perasaan yang campur baur, yang kemudian menjadi satu. Dan saya kemudian teringat dengan sebuah konsep tentang warna-warna primer. Ini saya katakan saya ingin bermain-main dengan teks ini. Sebuah konsep warna primer. Saudara tahu warna primer itu apa? Yang sains ini, orang-orang komputer tahu. Merah, biru, dan hijau, RBG, itu red, blue, and green. Ini warna-warna primer. 3 warna primer. Atau warna apapun yang saudara anggap warna primer. Tapi saudara tahu, ketika 3 warna primer ini disatukan, warna apa yang muncul? 3 warna primer ketika dicampurkan, saudara tahu, ketika dalam komposisi yang sama dicampurkan, maka warna yang muncul itu adalah warna yang menakjubkan, yaitu warna putih. Dan saudara tahu arti putih secara psikologis, itu adalah kedamaian, itu adalah permohonan maaf, itu adalah kesucian, itu adalah kesederhanaan, itu adalah kesempurnaan, dan itu adalah persatuan. Saudara tahu ketika Bapa berlari kepada anaknya, ketika anaknya berlari atau anaknya jalan menemui bapaknya, ada perasaan yang tak terungkapkan yang bercampur menjadi satu, seperti warna-warna primer yang bersatu dan kemudian menghasilkan satu warna, yaitu warna putih. Karena di dalamnya Bapa mengampuni, karena di dalamnya Bapa mendamaikan, karena di dalamnya ada kesederhanaan, karena di dalamnya ada persatuan. Jadi luar biasa pesan ini. Ketika kita bisa mengambil makna itu dalam diri kita. Tapi saya kemudian tetap tertarik untuk mengatakan, mengapa Bapa berlari? Saya mengatakan, mengapa Bapa berlari? Ada 2 hal yang menyebabkan ini. Pertama, secara kultural ini menjadi problem. Jadi ada problem kultural di dalam rupanya. Saya membaca satu buku yang ada satu cerita tentang The Cross and the Prodigal. Itu diceritakan begini, bahwa di abad pertama di daerah Yahudi sana di Israel itu ada yang disebut dengan budaya kesasah. Budaya kesasah itu begini. Ketika orang kehilangan atau menghilangkan atau menghabiskan harta warisannya, dia pergi dan kemudian dia menghabiskan harta warisannya, kemudian dia pulang. Ini ada sebuah tradisi namanya tradisi kesasah. Tradisi kesasah itu begini. Ketika orang pulang yang menghabiskan harta warisan itu, kemudian masyarakat menyambutnya dan membawa sebuah gentong besar atau kuali besar. Karena kuali-kuali dari zaman dulu kan dari keramik-keramik tanah liat itu ya. Itu dibawa dan kemudian itu dipecahkan di depan dia. Pecah itu keramik atau gentong besar itu. Kata-kata yang keluar apa? Kamu sekarang putus hubungan dengan kami. Kamu sekarang, hai orang yang sudah menghabiskan harta warisan itu, kamu sekarang putus hubungan dengan kami. Artinya apa? Ada hukuman sosial. Ada hukuman sosial bagi orang-orang itu. Saya teringat atau saya membaca teks ini dan saya merenungkan betapa ketika Bapa berlari, saudara tahu apa yang terjadi. Dalam tradisi Yudaisme, dalam tradisi Yahudi, orang-orang laki-laki itu bukan tidak boleh berlari, jarang berlari, bahkan mungkin tabu untuk berlari. Bukan tabu, tapi sesuatu yang aneh kalau dia berlari. Kenapa? Karena jubahnya kayak jubah saya ini. Dan ketika dia berlari itu menjadi persoalan. Ketika dia mengangkat
meletakkan kakinya demikian, kita kan pakai sepatu, dulu kan tidak pakai sepatu. Dan saudara tahu ketika itu diangkat dan kakinya kelihatan, itu adalah ketabuhan sosial yang paling luar biasa. Saudara coba berimajinasi ketika bapak berlari menghampiri anak itu, apa yang dia lakukan pertama? Kalau dia pakai jubah, dia mengangkat jubah ini dan kemudian dia berlari dengan cepat untuk menghampiri anak. Ada dua hal yang ada di sana. Pertama, bapak melepaskan semua atribut, semua kehormatannya, dan dia diperlihatkan dengan mengangkatkan kaki dan kemudian memperlihatkan kaki yang telanjang itu untuk menyambut anaknya. Dan ini luar biasa seorang bapak. Dan yang kedua, saudara tahu apa? Ketika dia menyambut sang anak itu, dia tahu bahwa dia telah melakukan satu tindakan besar yang luar biasa, melindungi anaknya dari rasa malu. Karena kalau dia tidak cepat untuk mengambil anak itu, maka apa yang terjadi? Masyarakat akan datang dan memecahkan kuali itu dan mengatakan, kamu tidak ada hubungan dengan anak. Rasa malu anak itu, perasaan malu anak itu diambil oleh bapak. Wah, saya waktu membaca ini luar biasa ya bapak. Secara kultural dia tahu betul apa yang harus dia lakukan. Tapi hari ini juga saya mau mengatakan hal yang kedua. Karena bapak mempunyai perasaan yang sama dengan anak itu juga, yaitu perasaan campur baur yang menjadi satu, yaitu perasaan putih, yaitu perasaan damai, perasaan maaf, perasaan kesederhanaan, perasaan persatuan, perasaan yang tidak dapat diungkapkan. Ini luar biasa. Bapak ingin mengambil rasa malu dari anak itu. Bapak begitu mengasihi anaknya. Ia ingin cepat bertemu karena dia tahu arti rindu. Karena begitu dia juga ingin lebih dahulu merangkul dan mencium anaknya. Saudara perhatikan, dikatakan bukan anaknya yang merangkul bapaknya, tetapi bapaknya yang merangkul anak itu dan mencium dia. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita, jemaat Immanuel, jemaat di mana Tuhan beserta dengan kita. Saya mau mengajak kita, mari kita mempunyai atau memiliki hati Bapa. Mari kita, saya mau mengajak kita, mari kita memiliki sikap seperti Bapa. Berlari untuk menghampiri doa. Ketika doa tidak lagi kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam PA kemarin kita belajar banyak tentang itu. Bahwa untuk berdoa pun kadang-kadang kita merasa bukan tidak bisa, tetapi kadang-kadang hilang. Ibu Adri mengatakan berlatih berdoa. Jadi ini luar biasa. Berlari untuk menghampiri cinta kasih. Ketika cinta kasih telah pudar dalam pernikahan. Berlari untuk menghampiri persahabatan ketika persahabatan retak dan menjadi suram. Berlari untuk menghampiri hikmat ketika kita tidak lagi mau belajar tentang banyak hal. Berlari untuk menghampiri persekutuan atau dalam kehidupan bergereja ketika kita menyadari betapa lamanya kita tidak bersekutu bersama menghadap tahta Allah. Berlari menghampiri perdamaian ketika peperangan, kebencian, pembunuhan, kekerasan menjadi cara berkuasa di dunia ini. Saudara boleh berlari atas apa yang saudara mau lakukan hari ini, seperti Bapa yang mau melakukan bagi anaknya. Dan ini menjadi sangat penting bagi kita. Saya ingin mengakhiri bagian ini dengan mengajak saudara untuk berefleksi dan tenang sejenak dan mengambil waktu hening bagi kita untuk memasuki masa Prapaskah yang keempat ini. Lagi-lagi saya mau mengingatkan, masa Prapaskah ini adalah masa pertobatan bagi kita. Saya mau mengajak kita, mari kita memiliki hati Bapa. Mari kita belajar untuk memiliki sikap seperti Bapa. Saya mengajak kita,
kita hening sejenak. Nanti kita akan dihantam oleh satu lagu. Tapi saudara boleh tutup mata dan saya akan membacakan satu hal yang menghantar kita pada ketenangan dan juga kepada perenungan bagi kita saat ini. Saat ini bagi kita semua. Saudara boleh tenang dan mata kita boleh tertutup. Saudara boleh sambil mendengarkan kata-kata yang saya bacakan ini. Saya adalah seorang ayah. Dalam hidup saya memiliki 2 orang anak. Harta saya melimpah, tak akan habis sepanjang masa. Satu kali anakku si bungsu datang dan ingin meminta sebagian harta yang aku miliki. Aku memberikannya dengan harapan bahwa anakku si bungsu akan berhasil dengan modal yang dia miliki. Kepergiannya membuat aku sedih. Biasanya setiap malam kami bernyanyi bersama, makan bersama, bercerita bersama, bahkan terkadang juga terjadi selisih pendapat antara aku dengan anak bungsu. Ia pergi dan aku tak tahu entah kemana ia pergi. Hari, minggu, bulan dan tahun pun berlalu. Tiba-tiba suatu waktu aku mendengar bahwa anakku sedang dalam kesulitan. Aku mendengar ia telah menderita dengan begitu luar biasanya. Aku tak tahu apakah dia sakit, menderita, kehabisan uang dan sebagainya. Tetapi aku begitu rindu dengan anakku. Ia anak bungsuku. Betapa lama aku tak bertemu dengannya, betapa rindu hatiku. Saudara bayangkanlah, suatu sore aku berdiri dan berjalan-jalan di halaman depan rumahku. Seperti biasa di sore hari, aku menghabiskan waktuku untuk melihat kebun-kebunku yang penuh dengan tanaman yang indah. Betapa indah tanaman ini dan betapa senangnya mereka dipelihara dengan baik di rumahku. Lama aku memperhatikan tanaman-tanaman indah di kebunku. Ketika aku melepaskan pandanganku ke pintu gerbang, tiba-tiba aku melihat seorang yang sedang berjalan dengan lunglai. Tampak dari kejauhan seperti orang yang telah kehabisan tenaga. Tampak jelas kejauhan rambutnya yang kusut dan wajahnya yang pucat. Semakin ia berjalan mendekatiku, semakin aku bertanya, siapakah dia? Aku sama sekali tak mengenalinya. Kuperhatikan perlahan dan terus kuperhatikan perlahan. Dan semakin jelas bagiku siapa yang sedang berjalan ke arahku. Meski ia tak bersuara, aku memanggilnya. Tapi sekarang aku yakin bahwa dialah si bungsuku. Aku berlari dan berlari sekuat tenagaku, karena ku tahu ia pasti adalah si bungsuku. Dan ku rangkul dia dan ku cium dia serta berkata, ini rumahmu dan aku ayahmu. Aku berlari karena aku mencintaimu. Kita akan mendengarkan satu pujian.